Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Ahmad Bayu Kurniawan, MPM 1785, lalu ada Laras Widya Astuti 1796, Vivi Nur Aini 1798, Aldino Eka 17107, dan Azia Daning 116. Kami akan sedikit menjelaskan tentang multi-pihak dan multi-tim. Yang pertama kami jelaskan adalah sifat negosiasi multi-pihak, yaitu negosiasi multi-pihak merupakan negosiasi di mana ada lebih dari dua pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan kolektif. Negosiasi yang tergambar di sini adalah negosiasi yang masing-masing pihak terdiri dari 3 orang atau lebih yang mempresentasikan kepentingan sendiri dan juga dapat mempresentasikan kepentingan orang lain. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Bayu, yaitu perbedaan negosiasi dua pihak dan negosiasi multi pihak. Negosiasi multi-pihak berbeda dengan negosiasi dua pihak dalam beberapa hal. Dalam setiap contoh, perbedaannya adalah negosiasi multi-pihak lebih kompleks, menantang, dan sulit untuk dikelola. Di sini ada 4 perbedaan ya teman-teman, yaitu kompleksitas informasional dan komputasional, kompleksitas sosial, kompleksitas prosedural, dan yang terakhir adalah kompleksitas strategis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kompleksitas informasional dan komputasional. Perbedaannya adalah lebih banyak isu, lebih banyak perspektif terhadap isu, dan lebih banyak informasi, yaitu angka, sudut pandang, argumen, dukungan dokumenter yang disajikan. Yang kedua adalah kompleksitas sosial. Perbedaannya adalah seiring dengan bertambahnya jumlah pihak, lingkungan sosial berubah dari dialog satu lawan satu menjadi diskusi kelompok kecil. Akibatnya, semua dinamika kelompok kecil mulai mempengaruhi perilaku negosiator. Yang ketiga adalah kompleksitas prosedural. Perbedaannya adalah perbedaan yang menyebabkan negosiasi multi-pihak lebih kompleks dibandingkan negosiasi dua pihak, atau proses yang harus diikuti itu lebih rumit. Dan yang terakhir adalah kompleksitas strategis. Negosiasi multi-pihak lebih kompleks secara strategis dibandingkan dengan negosiasi dua pihak. Nah, itu tadi adalah 4 perbedaan negosiasi dua pihak dan negosiasi multi-pihak. Slide selanjutnya yaitu mengelola negosiasi multi-pihak. Mengelola negosiasi multi-pihak dapat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama, tahap pranegosiasi. Tahap pranegosiasi ini dicirikan dengan banyaknya kontak informal di antara pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat cenderung membahas sejumlah isu yang penting seperti siapa yang bernegosiasi, apakah koalisi bisa dibentuk, peranan apa yang akan dimainkan oleh kelompok, memahami konsekuensi tidak adanya kesepakatan, dan membangun agenda. Tahap yang kedua akan dijelaskan oleh Mbak Vivi. Untuk tahap yang selanjutnya adalah tahap negosiasi formal, di mana tahap ini mengelola proses dan hasil kelompok. Untuk yang pertama, tunjuk pemimpin yang tepat. Negosiasi multipartai akan berlangsung lancar jika dipimpin oleh orang yang tepat. Yang kedua, menggunakan dan merestrukturisasi agenda. Cara mengontrol aliran dan arah negosiasi adalah melalui agenda. Ketua dan pihak yang terlibat dapat memperkenalkan dan mengkoordinasikan agenda tersebut. Yang ketiga, memastikan keberagaman informasi dan perspektif, yaitu untuk memfasilitasi negosiasi dan memastikan kelompok tersebut menerima beragam perspektif mengenai tugas dan sumber informasi karena sifat informasi bergantung pada tugas kelompok. Yang terakhir, memastikan sebuah informasi yang tersedia telah dipertimbangkan, yaitu berbagi dan mengevaluasi informasi yang diberikan. Untuk negosiasi antar tim.
Yang pertama itu kesepakatan integratif akan lebih mungkin dicapai jika ada tim yang dilibatkan. Yang kedua, tim terkadang lebih kompetitif dibandingkan individu dan dapat mengklaim nilai yang lebih tinggi. Yang ketiga, tekanan akuntabilitas berbeda bagi tim dibandingkan individu. Hubungan antara anggota tim mempengaruhi proses dan hasil negosiasi. Untuk referensi yaitu Lewicki, Roy J. dan kawan-kawan 2013 negosiasi edisi 6 buku 2 Yogyakarta Salemba Humanika. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7 kurang